Selamat pagi, perkenalkan nama saya Gilbert Nanda Da Vinci. Saya mahasiswa ilmu komunikasi jurusan Public Relation dari kampus atau Universitas di Nusantara. Kali ini saya akan memenuhi proyek tugas saya di mata kuliah Isu dan Krisis Manajemen, yaitu saya akan menceritakan sedikit kronologis atau latar belakang dari masalah yang saya ambil untuk saya jadikan sebuah proyek video saya. Nah, jadi singkat ceritanya di dalam sebuah perusahaan atau pabrik sepatu, di perusahaan ini sedang mengalami demo besar-besaran, yang dimana demo ini membahas tentang karyawan ingin meminta kenaikan uang makan dan uang transport. Yang sudah kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri sudah terjadi kenaikan kebutuhan pokok seperti kemarin ini baru terjadi kenaikan uang bensin dan juga kebutuhan pokok di pasar. Maka dari itu semua karyawan ingin meminta haknya supaya untuk dinaikkan juga, terutama dari uang makan dan uang transport. Oleh karena itu, mari simak videonya dan selamat menonton. Oke, Din. Ini kita sudah tahap untuk yang namanya mengidentifikasi isu-isu yang sudah beredar di luar sana. Nah, kamu kan tahu sendiri nih, kita kan sebagai PR-nya company ini, pasti nih kita juga harus yang namanya berpihak nggak hanya ke company saja, tapi kita juga harus berpihak ke karyawan. Dimana caranya kita harus memberikan sebuah solusi yang terbaik. Nah, jadi isu-isu yang sudah beredar bahwa karyawan itu demo ingin meminta menaikkan uang makan dan uang transportnya. Nah, kamu kan tahu sendiri nih, apa-apa semua kebutuhan pokok yang ada di Indonesia ini semua kebutuhan sudah naik, dari bensin, terus kebutuhan di pasar juga sama. Jadi itu mereka merasa terbebani dengan sistem kerja yang sama, tapi untuk gajinya itu tidak ada kenaikan. Gitu. Menurut kamu ini solusi apa sih itu loh yang baik untuk membantu karyawan dan untuk membantu company kita jika dilihat dari sisi ekonominya? Memang benar ya, kalau kasus ini udah menjadi hal yang menjadi buah bibir bagi sebagian masyarakat Indonesia, maka bukan sebagian lagi, tapi udah semua. Kalau untuk kenaikan harga uang transport dan juga uang sepertinya itu memang harus dinaikkan, tapi kita harus kembali lagi untuk melihat di sisi perekonomian dari perusahaan kita sendiri. Apakah kita mampu? Apakah pengeluaran kita juga lagi banyak-banyaknya kah di bulan ini? Jadi mau nggak mau kita harus coba cek dulu apakah perusahaan kita pada jangka waktu dekat ini memiliki kemampuan untuk itu. Tapi kayaknya baiknya sih kita harus riset dulu ya. Kalau menurut kamu gimana? Nah, kalau menurut aku sih, kalau misalkan dilihat dari ekonominya, memang kita harus ya tadi gitu loh, kita harus cari solusi untuk yang dimana di sisi lain kita harus lihat fokus untuk SDM-nya, terus kita juga harus lihat dari sisi company-nya gitu. Jadi misalkan kalau misalkan company-nya rugi, berarti karyawannya juga rugi dong gitu. Tapi memang kalau solusi dari aku, tetap kita akan naikkan untuk yang namanya uang makan dan uang transport, tapi untuk dari SDM-nya kita harus tingkatin lagi nih untuk secara kualitinya gitu atau kualitasnya. Nah, caranya sih kalau menurut aku nih dengan cara memadatkan atau menambah jam kerja kepada karyawan, yang gimana sistemnya kita pakai sistem on target gitu. Jadi karyawan juga tetap bisa kerja dengan apa yang company butuhkan dan sebaliknya gitu loh. Company juga dapat apa yang company butuhkan gitu. Jadi sistemnya sistem mutualisme gitu. Kalau menurut saya juga cukup setuju sih. Tapi mungkin saya juga kasih masukan ya. Kalau kita ini kan juga memproduksi beberapa hal ya. Dan juga mungkin kita juga menghasilkan sesuatu. Dari hal yang kita produksi ini, apakah kita sudah mendapatkan income yang cukup? Nah, ini kalau menurut saya
dari produk yang kita jual kita melakukan kenaikan harga, atau harganya tetap tapi bahan bakunya itu kita kurangi. Maksudnya dikurangi itu ketika misalnya kita beli bahan baku A untuk memproduksi A. Kalau misalnya bahan baku A ini kan harganya mahal ya, satu unitnya. Mungkin kalau misalnya kita mau untuk memangkas uang pengeluaran dari perusahaan kita cari dari bahan baku A ini, kita pakai bahan baku A lain yang modelnya sekian. Jadi menurut saya itu juga akan lumayan loh untuk memangkas pengeluaran dari situ. Kalau misalnya kita ganti dengan bahan baku yang lebih murah, atau misalnya alternatif lain. Tapi kalau misalnya kita ganti bahan baku lain, mungkin agak riskan ya, takutnya kok harganya sama tapi kualitasnya beda. Atau kita cari bahan yang mungkin kita bisa alih fungsikan, bahan yang fungsinya itu sama dengan bahan baku A. Itu bisa sih. Nah, ini memang kepentingannya segera harus kita atasi ya, gitu. Karena kalau tidak memang isunya bisa merembet atau bisa meluas kemana-mana gitu loh. Nah kalau dari aku pribadi sih jadi kalau dilihat dari sisi analisa isunya nih, jadi memang tujuan dari si analisa isu ini kan memang kita itu harus yang namanya mengidentifikasi si isu tersebut gitu. Nah, kalau aku sih menganalisa dari isu yang sudah beredar ini, ya tadi sih itu kita jadi harus yang namanya berpihak kepada company, kita juga berpihak kepada karyawan gitu. Nah, salah satunya dengan mencari solusi yang tadi sudah kita jelaskan tadi. Nah, berikutnya mungkin strategi untuk perubahan isunya nih. Jadi memang kalau dari aku pribadi, aku lebih menyarankan untuk menggunakan strategi perubahan adaptif gitu, yang dimana memang kita bisa membuka forum terbuka kepada karyawan dan kepada pihak company kita gitu untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Nah, kalau menurut kamu kayak gimana? Itu ide yang bagus ya. Besides kita lihat untuk forum dari, kita nggak mungkin dong sebagai pihak kita doang yang berpihak. Iya. Namanya kita nggak create understanding dong. Baiknya sih kita melakukan forum terbuka, kita juga tahu kira-kira apakah dari solusi yang kita tawarkan itu membantu mereka, atau bahkan mereka mungkin punya solusi yang lebih menjanjikan lagi, yang secara mungkin secara dari strategi kita itu ternyata jauh lebih baik, atau mungkin kita bisa komen dari rencana kita sama rencana yang diciptakan oleh karyawan-karyawan yang mau minta kenaikan gaji. Mereka juga harus ada adaptasi juga ya, karena memang perubahan ini kan nggak bisa dilakukan dengan secara langsung. Itu kan kita harus diajak pendapat dulu, kita harus brainstorming dulu. Jadi ada baiknya memang kita sosialisasikan dulu tentang hal ini. Benar sih, aku juga setuju sama kamu. Jadi memang ya ini sih itu tujuan diadanya forum. Nah nah untuk selanjutnya nih, jadi mungkin kita akan beralih lagi ke program tindakan terhadap isu. Nah jadi nanti kita akan buat program gitu loh, dari hasil forum terbuka ini kita akan buat program khusus untuk yang namanya tindakan terhadap isu yang sudah beredar. Nah mungkin nanti baru kita tahap selanjutnya akan beralih ke namanya tahap evaluasi hasil. Nah di sini kita biasanya akan melihat progres dari si program yang sudah kita buat sebelumnya. Itu jangka waktunya kita akan lihat 3 bulan ke depan. Gitu nanti kita akan diskus lagi mengenai ini, apakah programnya itu bisa terimplementasi dengan baik atau tidak. Gitu. Misalkan kita nanti contohnya kayak ngambil data di lapangan, gitu, misalkan 50% sudah berhasil, berarti goals kita sudah mencapai target gitu loh, sudah oke lah gitu standar. Itu aja sih Dina. Nanti kita akan diskus lagi mengenai progres untuk 3 bulan ke depannya ya. Oke, Din, kita ketemu lagi untuk diskus mengenai perkembangan yang sudah kita buat programnya sebelumnya. Nah, jadi untuk dari hasilnya bahwa data yang kita udah dapet itu di lapangan keberhasilannya itu 60%. Jadi secara nggak langsung program yang udah kita buat berhasil. Nah,
nanti untuk program-program ininya kita akan pakai untuk solusi ketika kedapatan isu yang sama. Nah, jadi dari sini kan kemarin kita sudah bahas nih mengenai yang namanya company kita sendiri. Kita juga membahas tentang yang namanya karyawannya. Nah, dari sini juga kita sudah membahas tentang yang namanya target sasaran kita, yaitu karyawan. Sama kita juga harus membahas kita juga harus membawa citra yang baik terhadap perusahaan yang kita kerja saat ini. Nah gitu aja sih Din. Jadi mungkin nanti untuk kedepannya jika terjadi isu yang sama kita bisa pakai program yang sama. Gitu. Oke ya, itu aja ya. Thank you. Oke, baik, kesimpulan dari video yang sudah diputar sebelumnya menyatakan bahwa isu yang tidak segera direspon, ditanggapi, dikelola dan ditangani dengan baik menjadi pemberitaan besar di berbagai media massa dan bisa menyebabkan meningkatnya atau bisa menjadi opini publik, menjadi pembicaraan masyarakat luas dan akhirnya menjadi krisis. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa.